Atau tidak perlu beritakan Injil dengan kata-kata. Mari kita beritakan Injil dengan kehidupan kita sehari-hari. No, kamu adalah pendusta. Jangan meredefinisi Injil dan cara pemberitaan Injil untuk melindungi kepengecutan saudara. Saudara tidak mau ngomong tentang Injil karena saudara pengecut. No! Through the laws of the Pope, the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Saudara, salah satu tipuan iblis terbesar di zaman ini adalah ketika orang Kristen dibikin percaya dengan pemahaman bahwa menginjil itu tidak perlu dengan kita membicarakan atau berkata-kata tentang Injil. Yang penting berbuat baik, yang penting hidup dalam kasih antar sesama, perbuatan baik. Ini tipuan iblis bagi orang Kristen yang mendistraksi Injil, yang membunuh Injil, dan bahkan ini dipercaya dilakukan oleh gereja-gereja sekarang. Nah, saat ini saya rindu kita bersama-sama mendengar penjelasan dari pendeta Dr. Deki Ngadas, Verbum Veritatis, tentang bagaimana Injil sebenarnya. Mari kita simak videonya. Nah, di tengah-tengah abad yang membingungkan ini, seperti di dalam introduksi saya tadi, saudara dan saya yang memberitakan Injil harus baik-baik secara jelas dan secara akurat menjelaskan, mendefinisikan. Jangan sekadar mengasumsikan bahwa kalau orang dengar istilah saya yang ini dia akan ngerti seperti yang saya ngerti. Jangan sekadar mengasumsikan itu. No. Kita sekarang tidak hidup dalam pengertian yang sama dan point of reference yang sama untuk istilah-istilah yang sama. Tidak. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya tentang Injil. Kalau hari ini saudara tanya kepada para biblical scholar, para ahli biblika, ahli perjanjian baru, what is the gospel? Apa itu Injil? Itu yang tadi saya bilang, kalau saudara tanya kepada 10 orang, yang saudara dapatkan itu 23 jawaban. Ada yang mengatakan, oh, the gospel adalah ajaran etika dan moralnya Yesus. Seperti yang saudara baca di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, bicara tentang khotbah di bukit. Itulah the gospel. Jadi the gospel itu bicara tentang good life, kehidupan yang baik. How to live, bagaimana saudara hidup sesuai dengan nilai-nilai dan etika-etika Kristen. Jadi Injil adalah kabar tentang how to live, bagaimana saudara hidup secara baik. Ada yang mengatakan, oh no, bukan itu, bukan itu. The gospel, Injil adalah perintah yang pertama dan terutama. Saudara ingat di dalam Markus pasal 12, ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Yesus tentang, sebenarnya kalau saudara baca perjanjian lama itu saudara rangkum, sebenarnya apa intinya. Kemudian Yesus bilang, yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu perintah yang pertama dan terutama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi judulnya podoai, hanya pergi kepada teks yang beda, tapi pada akhirnya bicara tentang bagaimana saudara hidup. Atau saudara mungkin pernah dengar kalimat terkenal dari seorang tokoh Katolik yang sangat terkenal, Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi katanya, memang tidak ada bukti bahwa dia pernah mengatakan ini, tapi menurut orang-orang dia pernah ngomong begini. Dia pernah mengatakan satu kalimat terkenal itu, bilang begini, preach the gospel, khotbahkan Injil, if necessary use words, jika perlu gunakan kata-kata. Jadi khotbahkan Injil, jika perlu gunakan kata-kata.
Itu sama seperti saudara pergi ke kantor berita, kemudian saudara bilang kepada penyiarnya, pembawa beritanya, pembaca beritanya, bacakan berita itu. Jika perlu, gunakan kata-kata. Itu sesuatu yang absurd. Dan bukan hanya Fransisius dari Assisi yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Tapi bahkan beberapa waktu yang lalu, seorang pengkhotbah besar di Indonesia, tokoh yang kalau saya sebut namanya, saudara pasti tahu orangnya, mengatakan begini, saudara tidak perlu khotbahkan Injil, saudara hanya perlu menghidupi Injil. Mari kita beritakan Injil dengan cara hidup kita. What? Di bagian mana? Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, yang kasih tahu kepada saudara, preach the gospel, if necessary, use words. Khotbahkan Injil, jika perlu, gunakan kata-kata. Atau tidak perlu beritakan Injil dengan kata-kata. Mari kita beritakan Injil dengan kehidupan kita sehari-hari. No, kamu adalah pendusta. Kalau you ketik di software Bible Works, ketik aja satu frasa, yang kami beritakan. Yang kami beritakan. Ketik aja begitu. Saudara akan temukan banyak sekali ayat-ayatnya. Dan selalu, always, yang kami beritakan adalah the gospel. Yang kami beritakan adalah the wisdom of God, hikmat Allah. Yang kami beritakan adalah Kristus yang tersalib. Bukan diri kami yang kami beritakan. Dengan cara apa mereka beritakan itu? If necessary, use words. No. Preaching. Berkhotbah. Saudara, jangan meredefinisi Injil dan cara pemberitaan Injil untuk melindungi kepengecutan saudara. Saudara tidak mau ngomong tentang Injil karena saudara pengecut. Coward. Banyak orang Kristen itu pengecut, tidak mau ngomong tentang Injil. Lalu melindungi kepengecutannya dengan bilang, saya tidak usah ngomong tentang Injil. Yang penting saya hidup baik, memberitakan Injil dengan hidup saya. You are coward. Shame on you. The gospel, beritakan Injil, khotbahkan Injil. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah the eternal Son of God, anak Allah yang kekal menjadi manusia. Dia menderita, mati dan bangkit. Yes, itu shameful, tapi sesuatu yang memalukan yang sayanya harus ada di sana. Dia tanggung untuk saya. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan mengklaim keselamatan itu. Mensecure jalan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, jangan jadi orang Kristen yang pengecut. Lalu melindungi, membagus-baguskan kepengecutan saudara. Dengan bikin teori. If necessary, use words. Beritakan Injil dengan kehidupanmu. Yes, saudara harus hidup yang baik. Saya setuju. Jangan pulang kemudian ngaco hidup orang. Jangan pulang kemudian bikin susah hidup orang. Jangan pulang kemudian menipu orang. Jangan pulang kemudian merugikan orang lain. Itu semua harus dihindari. Yes, saudara harus hidup yang baik. Tapi memberitakan Injil, saudara harus mengkhotbahkannya. Ngasih tahu. Use words. Khotbahkan Injil. Dan minta kuasa dari Roh Kudus memberikan saudara boldness, keberanian. Berdiri di hadapan publik, menantang ilah-ilah zaman ini, dan memberitahu mereka, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di bumi pertiwi Indonesia ini jarang kita menemukan seorang yang sangat tegas seperti pendeta Dr. Deki Ngadas ini. Saya pernah dibilang sama orang, tidaklah usah berbicara tentang firman Tuhan, tidaklah usah bahas tentang doktrin, kita kasih, saling mengasihi saja. Saudara-saudara, ini spirit iblis loh saudara ya. Dan Injil itu memang akan berbenturan dengan dunia. Orang seringkali tidak mau memberitakan Injil bukan karena mereka tidak tahu Injil, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat atas dosa-dosa mereka. Tapi orang tidak mau mengkhotbahkan Injil karena takut menyinggung perasaan, karena takut mau melukai hati orang, karena takut kehilangan segala kenikmatan kehidupannya, karena harus mengkritisi dunia.
sehingga orang tidak mau mengkhotbahkan Injil. Dan inilah yang dinamakan dengan pengecut yang tadi Pendeta Dr. Diki Ngadas bilang. Dan memang saudara, untuk menghindari mengkhotbahkan Injil supaya tidak menjadi kritik bagi dunia, bagi ilah-ilah palsu dunia ini, kalau bahasa dari Pendeta Dr. Diki Ngadas tadi, orang meramu sebuah khotbah yang bersifat motivasi hidup, yang Mario Teguh pun bisa lakukan itu, saudara. Cuma ditambah dengan Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan di gereja tentunya, khususnya mereka yang mengembalakan jemaat, gembalakan domba-domba jemaat dengan cinta kepada Tuhan, yaitu bukan mencintai domba-domba itu dan menyenangkan mereka, menjadi tukang sisir bulu mereka, tukang bikin senang telinga mereka, tapi benar-benar menjadi hamba Tuhan yang menyenangi Tuhan, menyenangkan Tuhan saja. Sehingga yang kita lakukan bukanlah mencari kesenangan dari jemaat, tapi menyenangkan Tuhan dengan cara memberitahukan apa yang Tuhan ingin kita beritahukan sebagai hamba Tuhan di mimbar-mimbar itu. Maka ya para pendeta, para hamba Tuhan ya terutama, khotbahkan Injil, pakai waktu sisa hidupmu untuk memberitakan Injil saja di atas mimbar, jangan beritakan yang lain. Luar biasa dari Pendeta Dr. Diki Ngadas. Tuhan memberkati kita semua, biarlah ini menjadi berkat. Jangan lupa untuk share agar supaya orang-orang semakin banyak dicerahkan tentang bagaimana Injil seharusnya diberitakan. Tuhan memberkati.